Setelah Amerika berperang dengan Afghanistan, maka Amerika dan Israel berperang dengan Iran sekarang. Maka Amerika dan Israel berperang dengan Iran. Mereka tidak bisa mengalahkan Iran, sebagaimana Amerika tidak bisa mengalahkan Afghanistan. Dan perang itu sangat panjang, terus sampai Amerika dan NATO atau NATO menyerang Pakistan. Dan apabila negara sekutu Amerika dan NATO atau NATO menyerang Pakistan, maka tulang punggung NATO dan Amerika akan patah. Maka sejarah Amerika dan NATO akan berakhir. Maka sejarah Eropa dan Britannica atau Britain atau Inggris dan Israel akan berakhir. Maka sejarah teknologi yang ada di muka bumi ini akan berakhir. Cuman satu-satunya negara Islam yang memiliki nuklir terbanyak di dunia, negara Islam yang memiliki nuklir terbanyak adalah Pakistan. Dan apabila Pakistan diserang, maka Rusia dan negara yang berbatasan dengan Rusia harus terpaksa ikut perang. Jika Rusia tidak ikut perang, maka Rusia akan mati konyol. Maka terpaksa Presiden Vladimir Putin menciptakan perang yang sangat besar antara Eropa dan Amerika. Sangat besar. Dan Pakistan juga akan melancarkan serangan nuklirnya. Maka disitulah akan terjadi nuclear war atau perang nuklir war. Maka akan sulit satu orang pun yang bisa bertahan hidup di seluruh benua Eropa. Maka akan sulit satu orang pun yang bisa bertahan hidup di Amerika dan juga Inggris atau Britain atau Britannica. Akan sulit. Terutama akan sulit juga orang yang bisa bertahan di Israel. Dan apabila kalian adalah orang Indonesia, mendengarkan pembicaraan saya setelah NATO atau Amerika atau dengan negara sekutu menyerang Pakistan, selama kalian bisa pulang kampung ke negara ini, maka pulanglah kalian untuk sementara waktu, jika kalian bisa pulang. Karena mungkin setelah itu kalian tidak bisa kembali lagi ke negara Eropa, Amerika, Inggris atau Britain. Maka negara Eropa dan Amerika menjadi ladang peperangan nuklir yang sangat besar. Itu dinamakan nuklir war. Sampai Rasulullah berbicara, dari saking besarnya perang itu suatu hari nanti burung yang terbang akan mati. Pulanglah ke kampung kalian setelah kalian melihat Pakistan diserang. Pulanglah selama kalian bisa pulang. Tinggallah sementara bersama anak-anak kalian dan keluarga kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita 1000 tahun dahulu sebelum kita datang ke muka bumi. Faida ra'aitumur rayyadis sudi qad ja'at min kibali Khurasan fa inna fiha khalifatallahul mahdi walau habwan ala salji. Dan apabila kalian melihat bendera datang
dari arah Khurasan. Bendera yang bertulisan hitam, yang bertulisan tinta hitam datang dari arah Khurasan. Maka datangilah, karena di situ ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Walau habwan ala salji, walaupun kalian merangkak di atas es. Dan hadis lain, sayakunu ba'di ba'usun kasiratun min Khurasan li'annahu bana Dzulqarnain. Sesudahku akan ada pasukan yang sangat besar datang dari arah Khurasan yang tidak bisa terkalahkan. Pasukan yang besar atau tentara yang sangat besar datang dari arah Khurasan, karena dahulu Dzulqarnain masih hidup pernah membangun tentara yang sangat kuat di muka bumi yang tidak bisa terkalahkan di arah Khurasan. Di mana Khurasan? Khurasan adalah tempat dikuburnya para pejuang-pejuang hebat di dalam Islam. Tempat dikuburnya tentara-tentara Allah yang sangat hebat, yang tidak bisa dikalahkan. Khurasan tempatnya orang-orang yang hebat. Di mana Khurasan? Afghanistan adalah jantung Khurasan. Negara yang dekat dengan Afghanistan, yang berbatasan dengan Afghanistan seperti Pakistan, Iran, Kyrgyzstan, dan India Kashmir, dan seperti Kazakhstan, Turkmenistan, termasuk negara-negara yang dekat dengan Afghanistan seperti Pakistan, itu adalah Khurasan. Dan di Khurasan itu sudah terjadi peperangan, dan ada satu negara seperti Afghanistan sudah mendirikan bendera yang bertulisan tinta hitam. Rupanya Afghanistan bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakistan juga kawasan Khurasan, Iran juga kawasan Khurasan, dan tiga negara itu adalah sebagian negara yang terkuat di daerah Khurasan. Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-A'raf, annal ardah yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, yang berbuat soleh atau yang berbuat baik. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf, yang tadi surah Al-Anbiya, yang sekarang surah Al-A'raf, wa awrasnal qaumal ladzina kanu yastad'afun masarikal ardi wa magharibiha. Dan aku, kata Allah, atau Allah akan mewariskan bumi ini kepada kaum-kaum yang tertindas. Allah akan mewariskan bumi ini kepada kaum-kaum yang tertindas. Bumi mulai dari timur sampai bumi barat pun, kata Allah. Wasta'inu billahi wasbiru. Surah Al-A'raf. Wasta'inu billahi wasbiru. Innal ardu lillahi yarisuha may yasha'u min ibadi. Mintalah kalian semua pertolongan kepada Allah, dan sabarlah kalian. Sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah. Innal ardu lillah. Bumi ini milik Allah, dan akan diwarisi, akan diserahkan kepada orang hamba-hambanya, siapa saja atau siapapun yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina amanu amilus solihati. Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina amilus solihati. La yastahlifannahum fil ardi kama stahlifal ladina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surah An-Nur, dia akan menjadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersoleh menjadi khalifah atau menjadi penguasa di bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa sebelum mereka datang ke muka bumi.